Halo, saya Ahmad Maulana Alfarel Rizanta dengan NRP 502641114 dari Prodi Sistem Informasi ITS 2024. Dan pada beberapa video ke depan, saya akan membahas tentang modul 2 mata kuliah infrastruktur TI, yaitu Linux Overview. Dan pada video kali ini, saya akan membahas tentang Lab 2.0.4, yaitu Install Virtual Machine on Personal Computer. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Oke. Lab 2.0.4 Install a virtual machine on a personal computer. Dengan ada dua objektif, yaitu pada part 1 prepare a computer for virtualization, dan part 2 import a virtual machine ke VirtualBox yang sudah kita siapkan. Oke, dengan required resource computer, minimum RAM 4GB dan storage free 50GB. Baik. Langsung saja kita masuk ke instruksinya. Di part 1, prepare a host computer for virtualization. Step 1, kita perlu download dan install VirtualBox melalui link yang sudah ada, yaitu virtualbox.org. Kita pilih download. Di sini akan disediakan beberapa pilihan sesuai OS yang kita gunakan. Kebetulan saya menggunakan Windows, jadi saya pilih Windows Host. Kita tunggu proses downloadnya. Oke, setelah proses download sudah selesai, kita buka dan kita lakukan install saja. Dan kebetulan saya sudah melakukan install sebelum video ini dimulai. Jadi ini saya cancel saja. Cara install seperti install aplikasi pada umumnya saja di komputer. Step 2, download the virtual machine image file. Kita perlu download CSC Lab VM dan Security Workstation OVA files melalui link yang sudah ada ini. Kita klik masuk, kita tunggu, kita scroll ke bawah dan pilih yang Cyber Security Lab VM Workstation, CSE Lab VM Security Workstation, Virtual Machine for Cyber Security Courses. Karena saya menggunakan prosesor dari AMD, jadi saya pilih yang ini, for Intel or AMD CPUs. Kita download dan kita tunggu sampai proses download selesai. Kebetulan saya sudah menyiapkan downloadan ini, jadi saya cancel saja. Oke, ini adalah file yang sudah saya siapkan. Selanjutnya, kita masuk ke part 2, yaitu import the virtual machine into the VirtualBox inventory. Pada proses ini kita perlu membuka VirtualBox yang sudah kita download sebelumnya. Ini adalah tampilan utama dari VirtualBox sebelum kita import virtual machine yang kita siapkan. Untuk memudahkan, saya lakukan ini untuk split screen. Step 1, import the virtual machine files into a VirtualBox. Open VirtualBox dan klik file yang ada di pojok kiri atas. Kemudian import appliance. Kita browse file ini atau cari file. Pilih di lokasi tempat kita menyimpan virtual machine yang sudah kita download tadi. Kita pilih lalu open. Dan masuk ke settings. Kita ubah MAC address policy menjadi generate new MAC address for all network adapters. Lalu kita setelah itu kita tunggu proses importingnya selesai. Setelah virtual machine sudah terimport, kemudian start the CSE Lab VM virtual machine and login. Jadi
in the inventory, click start. Oke, jadi setelah kita import, virtual machine yang kita tambahkan tadi akan muncul di sebelah sini, di sebelah kiri bagian box ini. Kemudian kita bisa lakukan start untuk memulai. Kita tunggu proses bootingnya. Yep. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik login. Dan ini adalah tampilan utama dari virtual machine yang sudah kita download tadi dan sudah kita import. Kita masuk ke step 3, yaitu familiarize yourself with CSA Lab VM. Jadi kita dipersilahkan untuk mengeksplor virtual machine yang sudah kita gunakan ini ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 application. Pertama ada Cisco Home, Firefox Web Browser, J-Cryptool, Wireshark, Terminal, Keyboard, DPI Scanlink. Oke. Selanjutnya kita diperintahkan untuk mengetahui IP address dari virtual machine yang kita gunakan dengan cara kita masuk ke terminal, kemudian kita ketikkan IP address. Oke, ini adalah IP address yang kita punya, yaitu 127.0.0.148 dan 10 ini. Buat Anda, apa itu address kita? IP address kita adalah 127.0.0. Maaf. Kita ketik di sini 127.0.0.1/8. So answer. Jawaban akan bervariasi. The loopback interface is assigned as 127.0.0.1/8 dan the Ethernet interface. Jadi ini adalah Ethernet interface IP. Is assigned an IP in the 10.0.2.15/24 ini ya. Oke. Selanjutnya kita dapat close ini saja. Kita dapat close. Selanjutnya, locate and launch the web browser application. Kita bisa membuka browser. Di sini ada Firefox. Kita buka. Tunggu. Can you navigate to your favorite search engine? Kita disuruh untuk pergi ke search engine yang favorit kita. Sebenarnya di Firefox kita bisa merubah search engine yang kita gunakan melalui ini. Kita settings, search, dan search engine yang kita gunakan Google default. Oke, kita sudah menggunakan Google. Misal kita pergi ketik ke Google ini ya, akan kembali ke sini, atau misal YouTube ya gini. So kesimpulannya, can you navigate to your favorite search engine? Yes, kita bisa. Answer yes. Dan step keempat, shut down the CSA Lab VM. Press the right control key, file close. Jadi kita diperintahkan untuk menutup Lab VM yang kita buka ini dengan cara pergi ke file, kemudian close. Di close ini akan ada 3 pilihan: save the machine state, send the shutdown signal, dan power off the machine.
Oh ini, what option are available? Ada 3, yaitu save the machine state, send the shutdown signal, and power off the machine. Click answer. Yeah. Click the save machine state radio button and then click OK. And the next time you start the virtual machine, you will able to resume working in operating system in its current state. Jadi selanjutnya kalau kita membuka virtual machine ini, kita akan langsung pergi ke settingan yang sudah, misal kita sudah atur ya, kita pilih save the machine state. Oke. Tunggu prosesnya dan ini akan sudah tertutup. Step 5, import and start the security workstation virtual machine and login. Oke, jadi kita disuruh import lagi security workstation lab VM dengan cara seperti tadi, ke file, import appliance, browse, kita cari tadi lokasi kita menyimpan filenya, kemudian open. Lalu settingsnya kita rubah ke generate new MAC addresses for all network adapters and finish. Kita tunggu prosesnya. Oke, setelah kita berhasil mengimpor Cybersecurity Lab VM lagi, ini adalah yang lama dan ini yang baru. Ngomong-ngomong di sini ada tertulis spesifikasi dari virtual machine yang kita punya, seperti sistemnya yaitu dengan RAM 2GB, prosesor 2, ini video memorinya 64MB, kemudian ada storage-nya dan lain-lain. Oke, kemudian kita disuruh untuk memulai start. Kita tunggu prosesnya sebentar. Oke, setelah kita berhasil membuka Cybersecurity Lab VM yang tadi, perbedaannya dengan yang awal tadi, kita pilih yang 2, yaitu Associate Analyst, Cyber Ops Associate. Di sini kita memerlukan password, tapi passwordnya sudah ada di sini, yaitu Cyber Ops. Kita enter. Oke, setelah kita masuk ke tampilan utama dari ini, kita disuruh untuk familiarize yourself with security workstation. Kita bisa mengeksplor apa saja yang ada di sini. Seperti tadi ada analyze home. Oh, ini beda. Ada Wireshark, Firefox, terminal, keyboard, device scanning. Ya, kita bisa membukanya semua. Tapi however, this VM will explore in more detail in later labs. Jadi akan dieksplor di labs-lab yang selanjutnya. Shutdown the security workstation. Kita menutupnya seperti proses tadi dengan memilih file dan close. Pilih yang save the machine state. Oke, sudah. Oke, selanjutnya sudah, dan sekarang adalah refleksi. What are the advantage and disadvantage of using a virtual machine? Keuntungan dan kerugian menggunakan virtual machine. Keuntungan
Oke, ini adalah keuntungan yang bisa kita dapat dengan menggunakan virtual machine atau advantage, yaitu kita bisa mencoba membuat atau mengotak-atik beberapa settings atau beberapa keperluan kita dalam aplikasi kita atau project kita yang sedang kita kerjakan, tanpa kita tuh khawatir akan merusak atau membawa resiko bagi OS utama di komputer kita. Namun ada juga kerugiannya, yaitu virtual machine tetap membutuhkan resource dari komputer utama kita seperti RAM, storage, CPU, karena virtual machine ini adalah suatu software ya. Selain itu kinerjanya yang terbatas dibanding dengan main OS atau OS utama kita. Kita show ensure with a virtual machine you are able to test a new application or operating system without affecting your host machine. Ya, sesuai dengan ini kita bisa membuat untuk melakukan tes di aplikasi atau OS tanpa mempengaruhi mesin utama kita yang kita gunakan. You are also able to save the current machine state when you close virtual machine. If you have any issue, you have option to refer the virtual machine to previously saved state. Dan kerugiannya adalah virtual machine requires hardware resource from the host machine. Sesuai dengan ini, virtual machine tetap membutuhkan resource dari komputer utama seperti RAM, CPU, dan storage. Dan ya, cukup sekian dari video yang pertama ini membahas tentang penginstalan virtual machine di komputer kita. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kurang jelas dalam penjelasan, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk lanjut menonton di video kedua, yaitu di lab selanjutnya. See you. Jangan lupa selalu bersyukur dan tetap tersenyum. Dadah.